Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Banyak praktisi saham yang mengatakan bahwa angka 1 miliar merupakan angka sulit yang butuh waktu dan usaha untuk mencapainya. Tapi apabila angka tersebut sudah dicapai, kedepannya akan jadi jauh lebih mudah. Apakah kamu sering mendengar perkataan itu? Bukan hanya dari satu atau dua orang saja, sudah banyak yang mengatakan hal demikian. Tentu saja yang mengatakannya adalah orang-orang yang sudah terbukti sukses, bukan hanya di saham tapi di bisnis mereka masing-masing. Pertanyaannya, kenapa angka 1 miliar itu sangat penting? Menurut saya, angka 1 miliar itu penting karena apabila kamu sudah punya portofolio sejumlah itu, keuntungan yang diperoleh sudah mulai terasa, baik dari sisi capital gain maupun dividen yang rutin diterima setiap tahun. Selain itu, apabila portofolio sudah 1 miliar, berarti seharusnya kamu sudah serius dengan pasar saham, karena dana yang ditempatkan relatif mulai besar. Jika dana kamu masih 10 juta, mungkin kamu masih bisa main-main di saham. Tapi jika dana kamu sudah 1 miliar, apakah kamu masih bisa main-main dengan uang sebanyak itu? Mungkin iya jika kamu anak sultan, tapi jika masyarakat biasa, tentu uang itu sudah termasuk cukup besar. Ibaratnya uang 1 miliar itu sudah relatif cukup untuk dibelikan rumah. Artinya dana yang kamu tempatkan di saham sudah setara dengan dana pembelian rumah, meski tidak semua rumah juga bisa dibeli dengan uang 1 miliar. Pertanyaannya, apakah kamu pernah berpikir untuk main-main saat membeli rumah? Jika tidak, hal yang sama juga tentu akan kamu lakukan saat membeli saham dengan nominal yang sama besar. Jika dana kita masih relatif kecil, misalnya 10 juta, keuntungan 100% setiap tahun juga hanya membuat portofolio tumbuh menjadi 20 juta. Tapi bagi mereka yang dananya sudah 1 miliar, keuntungan 10% saja sudah menghasilkan uang tambahan 100 juta. Angka yang sudah mulai menarikkan. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Pertama, dari sisi capital gain. Jika misalnya dana kita adalah 1 miliar rupiah, jika kita mendapatkan capital gain 5% saja, maka itu artinya sudah setara dengan 50 juta. 10% 100 juta, 15% 150 juta, dan 20% 200 juta. Jika kita membagi angka ini ke dalam waktu 1 bulan, artinya kita bagi 12, maka untuk per bulannya dengan nominal 50 juta kita memperoleh sekitar 4,1 juta. Nominal 100 juta kita memperoleh uang bulanan 8,3 juta. 150 juta setara dengan 12,5 juta per bulan, dan 200 juta setara dengan 16,6 juta per bulan. Capital gain tentu jauh lebih sulit dicapai dengan konsisten dibandingkan dividen, karena capital gain butuh skill, sedangkan dividen cenderung tidak butuh skill. Kamu ingat juga, apabila bisa capital gain, bisa juga capital loss. Artinya, meski kamu di satu sisi bisa memperoleh keuntungan yang besar, tapi di sisi yang lain ada juga potensi risiko yang siap membayangi kamu. Jika kamu bisa memperoleh potensi keuntungan 100 juta, artinya di saat yang sama kamu juga bisa memperoleh potensi kerugian 100 juta. Sedangkan untuk dividen cenderung lebih tidak butuh skill dan lebih aman, karena setiap orang yang memiliki saham yang sama akan memperoleh dividen yang sama. Tidak semua orang yang beli saham yang sama dapat capital gain yang sama, karena tergantung skill yang kamu miliki. Bisa saja harganya sama, sahamnya sama, tapi keuntungan yang kamu peroleh berbeda karena kamu menjual di harga yang berbeda juga. Tapi semua orang yang beli saham yang sama dapat dividen yang sama nilainya, alias dividen per share-nya sama dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain, karena semua sudah ditentukan. Yang membedakannya hanya tergantung berapa lot yang kamu miliki. Nah, tapi menariknya, apabila kamu mampu menghasilkan capital gain yang konsisten setiap tahun, katakanlah hanya 10% sampai 20% saja. Jika dibagi 12, angka per bulan yang tadi kita katakan sudah sangat menarik karena bisa setara dengan pendapatan dari gaji bulanan seorang pegawai kantoran, misalnya saja sekitaran 10 juta rupiah per bulan. Tanpa kamu harus pergi ke kantor, kamu memperoleh capital gain yang konsisten di saham hanya dengan modal 1 miliar saja, ternyata sudah bisa memberikan kehidupan yang cukup nyaman. Meskipun ingat, setiap orang punya standar hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap uang 10 juta itu kecil, ada juga yang menganggap uang 10 juta itu per bulan sangat besar. Kedua, kita bahas dari sisi dividen. Masih dengan konsep yang sama, dengan dana 1 miliar, jika dividen yieldnya 3%, kamu memperoleh dividen sekitar 30 juta setahun. 5% 50 juta, 8% 80 juta, dan 10% 100 juta.
Itu artinya jika dibagi 12, angka dividen yield 3% setara dengan pendapatan 2,5 juta per bulan. 5% setara dengan 4,1 juta per bulan, 8% setara dengan 6,6 juta per bulan, dan 10% setara dengan 8,3 juta per bulan. Dividen adalah uang gratis yang rutin diterima setiap tahun. Dan ingat, apabila kamu tetap memiliki sahamnya, itu berarti setiap tahun kamu berpotensi menerima dividen yang berulang dari perusahaan. Tentu saja, di tahun ke depan, seharusnya dividen yang diterima akan semakin besar jika perusahaan berhasil mencetak laba yang semakin besar dan memiliki payout ratio yang sama. Apabila nominal dana sudah mencapai 1 miliar, paling tidak kita bisa mencapai dividen yang setara dengan UMR setiap bulan. Ini menarik karena dividen merupakan uang gratis yang akan kamu terima secara rutin. Itu artinya tanpa kamu harus melakukan apapun, baik itu jual ataupun beli, kamu hanya diam saja dengan saham yang kamu miliki, dividen akan rutin disetorkan ke rekening kamu setiap tahun apabila perusahaan mengambil keputusan untuk membagi dividen di tahun tersebut. Nah, saya mau bahas sekilas tentang dividen yield. Kamu bisa lihat di sini. Biasanya untuk saham yang membagi dividen yield sekitaran 3% merupakan saham-saham besar yang dividennya tidak terlalu menarik. Contohnya saja seperti BBCA. Untuk dividen yield 5% merupakan saham blue chip yang bagi dividen rata-rata setiap tahun. Misalnya seperti BRI, Mandiri, BNGA, TLKM. Untuk saham dengan dividen yield 8% biasanya merupakan saham bank daerah dan beberapa saham besar yang harganya turun signifikan. Misalnya seperti BJTM, BJBR, dan ASI. Dividen yield 10% biasanya merupakan saham batubara yang rajin bagi dividen jumbo, misalnya ADRO, ITMG, dan PTBA. Nah, artinya dari angka dividen yield kamu lihat ini, berarti kamu tidak harus membeli saham yang aneh-aneh, tapi kamu bisa beli saham-saham yang sudah terkenal, yang sudah memiliki kinerja baik bahkan dalam waktu puluhan tahun, memiliki manajemen yang baik, valuasinya masih masuk akal, dan lain sebagainya. Kamu bisa memperoleh dividen hanya dengan membeli saham-saham tersebut, disimpan, dan rutin menerima dividen setiap tahun apabila perusahaannya mengambil kebijakan membagikan dividen. Dari simulasi tadi tentu angka 1 miliar sudah menjadi menarik bagi sebagian orang yang awalnya mulai membeli saham dengan dana terbatas. Meski begitu selalu ingat bahwa keuntungan berbanding lurus dengan potensi kerugian. Artinya kita tidak boleh hanya lihat enaknya saja, tapi kita juga harus sadar bahwa jika ada potensi resiko yang sama besarnya juga. Jika keuntungan 10% dari 1 miliar adalah 100 juta, berarti kerugiannya juga adalah 100 juta. Apakah kamu sudah punya mental yang cukup kuat untuk menghadapi apabila mengalami rugi 100 juta? Hal itu juga harus kamu pikirkan saat memutuskan untuk beli saham dengan modal yang relatif besar. Untuk mencapai angka 1 miliar tentu tidak mudah. Khususnya di saham, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu menggulung keuntungan yang diperoleh setiap tahun dan tambah top up dana. Artinya kita butuh untuk profit konsisten setiap tahun dan rutin menambahkan dana setoran di portofolio. Idealnya kita harus melakukan dua hal itu agar portofolio bisa tumbuh dengan lebih cepat. Karena jika hanya melakukan salah satunya saja, maka hasilnya kurang optimal. Misal, dana awal kamu hanya 10 juta, meski profit konsisten 50% setiap tahun, yang mana hal itu sangat sulit terjadi dalam jangka panjang, pertumbuhan dana kamu akan cukup lama mencapai angka 1 miliar. Begitu juga dengan top up dana. Meski kamu rutin top up dana 50 juta setiap tahun, tapi kinerja portofolio tidak profit konsisten, hasilnya juga sama saja, di mana dana portofolio akan sulit tumbuh ke angka 1 miliar. Itulah alasannya butuh keduanya agar pertumbuhan portofolio bisa lebih optimal. Sebagai informasi, saya sudah membahas hal tersebut dengan lebih detail pada ebook Stock for Living. Apabila kamu tertarik untuk mengetahui pembahasan tentang compounding dengan lebih terperinci, mungkin ebook itu bisa bermanfaat. Berikut ini beberapa poin penting dari video tadi. Yang pertama, kalau mau hidup dari dividen, jangan kejar dividen saat ini, tapi kejar dividen di masa depan. Kedua, tentukan harapan dividen per share di masa depan yang ingin kamu terima dengan mengacu pada proyeksi kinerja dari growth masa sekarang. Ketiga, kumpulkan lembar saham sebanyak yang kamu bisa agar dividen di masa depan semakin banyak. Keempat, proyeksikan kinerja perusahaan di masa depan berdasarkan data di masa lalu. Kelima, semakin harga turun itu semakin bagus. Karena yang kamu kejar adalah jumlah lembar saham. Artinya, kalau harga turun, lembar saham yang kamu dapatkan jadi lebih banyak. Saya tidak akan membahas lagi video yang tadi sudah kamu nonton. Tapi di video ini, saya ingin menggarisbawahi pada satu topik, yaitu menentukan harapan dividen per share di masa depan. Pembahasan ini akan jadi sangat bermanfaat bagi kamu yang menerapkan strategi dividen investing. Jadi simak baik-baik.
Maksud dari harapan dividen per share di masa depan adalah seperti ini. Jika di tahun 2024, perusahaan membagikan dividen sebesar 500 per lembar, di masa depan kamu memberi target dividen berapa banyak? Apakah 1000 per lembar, 2000 per lembar, atau berapa? Dan kamu berharap target nominal itu bisa dicapai dalam waktu beberapa tahun dari sekarang. Misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau berapa? Tentu saja sebagai pemegang saham minoritas, kita tidak punya power untuk menentukan dividen per share yang harus dibagi. Karena yang punya hak dan kemampuan hanyalah pemegang saham mayoritas. Tapi ingat, dengan sedikit analisa, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu proyeksi yang tentunya dibuat serealistis mungkin. Maksud saya seperti ini, kita berusaha memproyeksikan kira-kira di masa depan perusahaan bisa bagi dividen berapa banyak dan berapa lama hal itu bisa dicapai. Agar proyeksi jadi lebih akurat, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang pertama, pertumbuhan laba perusahaan minimal 10 tahun. Kedua, kebijakan dividen payout ratio selama 10 tahun. Dan yang ketiga, proyeksi growth laba di masa depan. Apabila kamu sudah bisa membuat proyeksinya, barulah kamu masuk ke tahap 2, yaitu menentukan berapa banyak lembar saham yang akan dikumpulkan, yang tentunya bisa memenuhi biaya hidup setahun. Agar lebih jelas, kita gunakan contoh saja dalam pembahasan. Step pertama, tentukan dulu growth laba selama 10 tahun terakhir. Semakin panjang durasi waktu, semakin bagus. Caranya, dengan melihat data masa lalu minimal 10 tahun terakhir. Di bawah ini merupakan contoh perusahaan ABC dengan reka pertumbuhan laba selama 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 hingga 2023. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa laba ABC naik berkali lipat. Dari tahun 2014 sebanyak 20,6 triliun menjadi 60 triliun di tahun 2023. Tapi, tentu saja perjalanan laba itu tidak selalu naik. Selama 10 tahun ini, laba ABC sempat turun di tahun 2016 sekitar 31% dan turun 38% di tahun 2020. Artinya, di tahun 2016, laba ABC hanya 14,6 triliun. Padahal tahun 2015 sudah 21,1 triliun. Begitu juga dengan tahun 2020 yang hanya 17,6, padahal laba tahun 2019 sudah 28,4 triliun rupiah. Pada step ini yang kamu butuhkan adalah memperkirakan proyeksi growth laba suatu perusahaan. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa growth laba ABC berkisar pada angka minus 38% hingga 73%. Jarak kedua persentase itu tentu sangat jauh. Lalu pertanyaannya, berapa persentase growth laba yang akan kita gunakan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu bisa gunakan satu simulasi sederhana saja. Kamu sudah tahu bahwa laba ABC naik dari 20,6 menjadi 60 triliun di tahun 2023. Jadi, yang perlu dicari tahu adalah berapa persentase pertumbuhan rata-ratanya. Jadi, yang perlu dilakukan hanya membuat simulasi sederhana dengan memasukkan beberapa persentase growth dan melihat apakah dengan persentase itu laba di tahun 2023 bisa menjadi 60 triliun atau tidak. Berdasarkan simulasi yang saya pakai, ditemukan growth sekitar 12,6% untuk membuat laba ABC menjadi 60 triliun di tahun 2023 dari yang awalnya 20,6 di tahun 2014. Tapi ingat, metode simulasi ini punya kelemahan. Angka 12,6% kita dapatkan karena dasar laba yang digunakan adalah 20,6 triliun di tahun 2014. Apabila kita gunakan dasar laba yang berbeda, misalnya 14 triliun, tentu akan berpengaruh pada persentase growth laba yang digunakan. Kami bisa coba simulasikan sendiri. Step kedua, setelah mendapatkan proyeksi persentase growth laba, yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan persentase tersebut ke dalam nominal dividen per share tahun terakhir. Saya hanya gunakan persentase growth 10% saja dan bukan 12,6% agar perhitungan jadi lebih konservatif. Asumsi yang digunakan di sini adalah dividen payout rasionya sama. Jadi, kamu harus pastikan saham yang kamu beli cenderung bagi dividen dengan payout rasio yang konsisten. Dividen per share ABC untuk tahun buku 2023 yang dibagi tahun 2024 kita asumsikan 353 per lembar saham. Itu artinya dengan proyeksi growth 10% setiap tahun, angka dividen per share itu bisa tumbuh 1 kali lipat menjadi sekitar 700-an per lembar saham sekitar tahun 2032 atau 8 tahun ke depan. Tentu saja ini hanya proyeksi, sehingga kamu perlu menyesuaikan data proyeksi setiap triwulan berdasarkan data laporan keuangan terbaru.
Jika growth laba naik, potensi DPS menjadi double lebih cepat. Begitu juga sebaliknya. Apakah proyeksi ini realistis? Dengan asumsi payout ratio yang sama, berarti apabila kamu berharap dividen per share tumbuh 1 kali lipat, berarti perusahaan juga harus mampu menumbuhkan labanya 1 kali lipat. Dengan kata lain, laba ABC yang tadinya 60 triliun perlu menjadi 120-an triliun di tahun 2031, agar dividen yang dibagi di tahun 2032 menjadi 700-an per lembar saham. Jika ditanyakan kepada saya di masa sekarang, rasanya kurang realistis. Tapi, bagaimana kita bisa membayangkan laba ABC mencapai di atas 100 triliun di masa depan? Meski begitu, seperti yang sudah kamu lihat di video tadi, laba kurang realistis saat ini mungkin saja menjadi realistis di masa depan. Hal itu sama halnya dengan mereka yang melihat proyeksi laba ABC sebesar 60 triliun saat ini dan mereka melihatnya pada tahun 2004 atau 20 tahun yang lalu. Apakah 20 tahun yang lalu menjadi realistis jika perusahaan ABC menghasilkan laba 60 triliun saat ini? Tidak ada yang bisa jamin 100% apakah perusahaan bisa terus tumbuh atau tidak. Hal itu sangat benar. Tapi setidaknya dengan data 20 tahun terakhir, kita bisa punya gambaran dan dasar perhitungan untuk membuat proyeksi 20 tahun ke depan. Akurat 100% tentu tidak. Tapi setidaknya ada alasan yang kuat kenapa kita bisa punya proyeksi seperti itu. Step ketiga, setelah kamu dapatkan proyeksi dividen per share di masa depan, langkah berikutnya adalah mengkonversi biaya hidup ke dalam lembar saham yang dibutuhkan. Misal, biaya hidup setahun adalah 120 juta. Apabila dividen per share menjadi 918 per lembar saham di tahun 2034, artinya kamu butuh mengumpulkan 130 ribuan lembar saham. Tapi, apabila kamu sudah ingin hidup dari dividen saat dividen per share-nya di angka 700-an rupiah, artinya kamu butuh kumpulkan 158 ribuan lembar saham. Jumlah lembar saham yang jauh lebih banyak karena durasi waktu semakin singkat. Apakah kamu sudah melihat satu hal penting? Ingat baik-baik, yang kita fokus adalah lembar saham dan bukan harga saham. Tidak peduli kamu beli saham di harga berapa, selama lembar saham bisa dikumpulkan, itu sudah cukup. Memang sih, semakin tinggi harga belimu, modal yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah berusaha membeli saham di harga yang terbaik. Semakin rendah, semakin bagus. Dengan punya mindset ini, kamu jadi senang jika harga saham turun signifikan. Karena artinya kamu bisa kumpulkan lembar saham lebih banyak dengan modal lebih sedikit. Logikanya, apabila perusahaan bisa terus tumbuh setiap tahun, semakin lama lembar saham yang kamu butuhkan jadi lebih sedikit. Karena laba perusahaan semakin besar. Di tahun 2025, kamu butuh sekitar 300-an ribu lembar saham untuk memperoleh dividen 120 juta per tahun. Tapi di tahun 2034, kamu hanya butuh sekitar 130-an ribu lembar saham. Menarik kan? Jumlah lembar saham yang semakin sedikit dan dividen per share yang semakin bertambah. Padahal, modal yang kamu butuhkan juga menjadi lebih sedikit. Inilah arti sebenarnya dari kalimat, jadi pemegang saham itu beli saham perusahaan, biarkan manajemen yang kerja, dan pemegang saham yang terima hasil setiap tahun. Tapi ingat, untuk menerima dividen yang cukup besar untuk memenuhi biaya hidupmu, tentu butuh waktu yang panjang. Kecuali saat ini kamu sudah kaya dan bisa beli saham dengan angka miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Tapi di sisi yang lain, metode ini memberikan opsi kepada kita yang hanya punya dana terbatas untuk bisa mencapai freedom di masa depan. Caranya sederhana, kumpulkan lembar saham sesuai dengan proyeksi yang kamu buat. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kenyataan tidak sesuai proyeksi? Apabila 10 tahun ke depan ternyata dividen perusahaan tidak sesuai ekspektasi, kamu bisa mempertimbangkan apakah akan terus hold atau dijual. Perusahaan yang kinerjanya turun terus tentu akan kelihatan lebih cepat dari sebelumnya. Kita tidak perlu tunggu 10 tahun ke depan hanya untuk mengetahui hal itu. Maksud saya di sini, kamu harus rutin update saat kinerja terbaru terbit. Baca laporan keuangan dan update berita terkini. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan masih baik-baik saja atau ada hal penting yang harus diwaspadai sehingga kamu harus cepat-cepat menjual sahamnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, pembahasan di video ini merupakan salah satu topik yang dibahas di ebook Strategi Nabung Saham. Apabila kamu ingin belajar lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Tersedia juga file Excel yang bisa digunakan untuk membuat simulasi dan proyeksi. Diharapkan dengan ebook dan file Excel ini, kamu jadi punya pandangan yang lebih luas tentang cara proyeksi kinerja perusahaan dan menerapkan metode dividen investing.
Info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.